jadi pembahasan di hari kedua ini kita masih di unit kompetensi pertama ya, yaitu pengalamatan pada jaringan. Baik, kemarin sampai mana? Saya bahas sampai sini ya. Contoh pengalamatan pada jaringan ya, ada MAC address, ada DNS, ada port address untuk versi IP-nya ada versi 4, versi 6 ya. Iya, Pak. Oke, oke, kita mulai saja. Nah, ini kemarin terakhir pembahasan ya. Jadi contoh-contoh pengalamatan pada jaringan itu apa saja sih gitu ya. Ada port address yaitu sebagai alamat pengidentifikasi aplikasi-aplikasi yang ada di jaringan gitu ya. Seperti telnet, SSH, HTTP dan lain sebagainya. Setiap protokol di internet pasti punya port address di faul masing-masing. Pasti ya. Tuh, ada port di faulnya. Apakah boleh kita ganti port di faul? Misalkan telnet pakai 23, kita ganti jadi 223, boleh atau tidak? Boleh ya. Biasanya berkaitan dengan security. eh, jadi port default biasanya yang untuk remote jaringan itu diganti menjadi port yang lebih besar ataupun berbeda. Ya, karena kalau menggunakan port default kan semua orang yang di ahli di jaringan pasti tahu bahwa port default dari SSH adalah 22, dari telnet adalah 23. Tuh, makanya untuk mengamankan jalur remote jaringannya pasti diubah portnya biasanya ya, meskipun ada yang tidak merubahnya. Nah, ini DNS dari Google public ya, dan lain sebagainya. Oke, ini secara definisi. Versi 4 dan versi 6 itu adalah pengalamatan pada jaringan yang bisa kita gunakan di dalam laptop kita, meskipun tidak semua perangkat ini support untuk versi 6 ya. Tapi untuk versi 4 saya rasa sudah support untuk semua perangkat dari yang jadul sampai yang terbaru saat ini. Untuk yang versi 6 mungkin hanya di beberapa perangkat saja. Eh, yang apa namanya yang versi 6 tuh yang support itu belum di semua perangkat support. Makanya kenapa versi 4 masih menjadi IP yang masih banyak digunakan? Nah, alasan utamanya adalah kompatibilitas dengan infrastruktur jaringannya itu sendiri. Ya, karena tidak semua, eh, apalagi kalau perangkat-perangkatnya masih pada jadul ya, berarti belum support dengan versi 6. Jadi ketika ada update mau migrasi ke versi 6 ya, otomatis infrastrukturnya harus kita upgrade juga dong. Biaya membengkak lagi. Makanya masih banyak yang bertahan dengan versi 4 ini. Gitu ya. Itu alasan mengapa versi 6 masih kurang lah yang mengimplementasikan ini. Ini kemarin kelas IP. Jadi kalau IP address berdasarkan kelas, berarti ada range-nya. Ya, berarti ini kelas A range-nya dari 1 sampai 126, ya, dari kelas B dan seterusnya. Nah, kalau kita menggunakan metode classful, berarti harus mengikuti kelasnya. Berarti ada di default, ada di default-nya. Default IP kelas A, ya, default-nya itu prefix berapa? Ada yang tahu? Default-nya berapa kelas A? 16. 8. Untuk 8 Pak, 8 Pak. untuk kelas A 8, untuk kelas B itu defaultnya adalah 16. Untuk kelas C ya, 4 Pak, defaultnya berapa? 24. 24. 24. Ini yang paling familiar ya, yang paling banyak dipakai, yang paling banyak dicontohkan gitu ya pada saat kita melakukan perhitungan IP address ya, ini biasanya yang kelas C ini prefix 24.
Karena ini yang paling kecil. Jadi kalau berdasarkan kelas C ini untuk eh, kecil, B menengah, A besar. Tapi karena ada metode pengalamatan kelas full, kita boleh menggunakan IP kelas A tapi dengan prefix kelas C. Itu ya. Boleh seperti itu. Nah, jadi ketika ada soal, misalkan konfigurasi soal ataupun pertanyaan soal tentang IP address, ketika sebuah IP menggunakan prefix 24 itu sudah pasti subnet masknya adalah 255.255.255.0. Kalau pakai prefix 16 itu pasti 255.255.00. Kalau pakai prefix 8 itu pasti 255.0.0.0. Itu nggak usah kita hitung lagi. Kecuali kalau misalkan prefixnya 18. Itu ada harus kita hitung. Kecuali kalau kalian hafal ya. Ya, ini metode pengelamatan yang akan kita lakukan itu menggunakan classless. Ini secara definisinya apa itu class full dan itu classless ya. Kemarin sudah saya sampaikan sekilas. Jadi class full itu metode pengelamatan menggunakan kelas IP. Ya ABCD ini ya menggunakan kelas ini. Jadi kita mengikuti kelasnya. Jadi kalau kelas A berarti prefiksnya 8. Kelas B prefiksnya 16. Kelas C 24. Jadi mengikuti kelasnya masing-masing. Nah, sedangkan classless itu fleksibel. Ya, dia boleh menggunakan IP kelas manapun. Ya, mau kelas A, mau kelas B, kelas C. Nanti prefiksnya kita pilih mau stress berapa. Tergantung kebutuhan dari si klien. Kalau kita kebutuhan kliennya 200 ya, kita cukup menggunakan prefix 24. Ya. Nah, jadi untuk classless ini adalah metode pengelamatan menggunakan prefix yang disebut dengan CIDR, Class Interdomain Routing, untuk menentukan panjang sebuah subnet ataupun banyaknya sebuah IP yang bisa dipakai. Ini contoh penulisan ya untuk yang belum tahu. Ini contoh penulisan. Jadi total IP address untuk versi 4 itu adalah 32 bit. Ya. Panjang bitnya itu 32 bit, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Dan setiap kelompok IP address itu panjangnya adalah 8 bit. Maksudnya kelompok itu adalah ini ya. IP address terbagi menjadi 4 bagian, dipisahkan menggunakan tanda titik ini atau dot. Nah, setiap kelompoknya ini disebut dengan oktet. Oktet pertama, dua, ketiga. Nah, setiap oktetnya ini panjang bitnya adalah 8. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Harus 8. Entah itu 0 semua, entah itu satu semua, pokoknya harus 8. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, nanti ada proses konversi berarti ya. Dalam proses hitung-hitungannya ada proses konversi dari desimal ke biner ataupun sebaliknya untuk mencari alamat kos yang bisa dipakai ataupun alamat yang bisa digunakan. Oke, oke, sebentar ya. Telepon sebentar. Oke, jadi total IP untuk
versi 4 ini adalah 32 bit panjangnya, total bitnya, dan setiap kelompoknya, setiap oktetnya adalah 8 bit. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih ya. 8 bit wajib, 0 semua boleh, 1 semua atau 0 1 semua. Ini contoh IP kelas C. Nah, setiap kelas IP itu punya aturan masing-masing ya, yang harus kalian pahami dan kuasai dan diingat ya. Struktur IP address versi 4. Nah, versi 4 itu terdiri dari 32 bit angka biner 0 atau 1 ya. IP versi 4 dibagi menjadi 4 oktet. Ya, 4 oktet itu 4 kelompok dipisahkan oleh tanda titik. Setiap oktet berisi 8 bit angka biner 0 atau 1. Lalu setiap IP versi 4 terbagi menjadi 2 bagian. Ada yang disebut dengan net ID, ada yang disebut dengan host ID. Nah, suatu komputer atau laptop di dalam jaringan bisa berkomunikasi satu sama lain ketika net ID-nya sama. Hostnya berbeda. Gitu ya. Membedakan sebuah sekelompok jaringan berbeda atau sama itu dari net ID. Kalau net ID-nya sama, hostnya beda itu udah pasti connect. Itu ya, catat. Ingat-ingat, setiap komputer atau laptop yang ada di dalam sebuah jaringan atau sekelompok jaringan dengan net ID yang koneksi satu sama lain. Tapi kalau sudah beda net ID, berarti dia sudah beda jaringan. Ya, jadi membedakan sekelompok jaringan ini sama atau berbeda itu bisa berdasarkan net ID-nya yang pertama. Ya. Oke, ini contoh ada kelas IP kelas C. Ya, berarti kalau kelas C itu punya aturan 3 network, 1 host. Ya. Jadi ketiga network ini harus sama. Hostnya harus beda. Host nggak boleh sama. Ini ya, jadi 3 network harus sama. Host ini harus beda. Misalkan di komputer 1 10.1, komputer yang kedua 10.2. Bukan satu di dalam satu jaringan yang sama. Tapi kalau misalkan di oktet keduanya jadi 169, ya itu udah beda jaringan berarti. Itu cara membedakannya ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Dalam proses perhitungan pengalamatan pada jaringan itu ada istilah subnetting ya, atau memecah suatu IP address ya ke dalam sub-subnet yang lebih kecil. Ya. Nah, istilah-istilah yang ada dalam subnetting itu ada net ID, ada host ID, ada subnet mask, ada broadcast. Nah, inilah yang kita cari. Ya. Net ID-nya berapa, lalu host yang bisa dipakai itu jumlahnya berapa, subnet mask-nya berapa, broadcast-nya berapa. Ini yang kita cari. Pak, ngapain? Kita ngitung-ngitung, pusing-pusing, mencari alamat net ID, host ID, subnet mask, dan broadcast. Sekarang sudah ada kalkulator IP address. Tuh ya. Ada kalkulator IP address di web, ada banyak. Ya, tapi kalau menggunakan kalkulator IP address, kalian nggak tahu proses eh, memunculkan net ID itu seperti apa. Memunculkan host ID yang bisa dipakai dan tidak bisa dipakai itu seperti apa. Makanya kita pelajari prosesnya. Gitu ya. Kalau prosesnya sudah paham ya, silakan pakai kalkulator nggak jadi masalah untuk mempercepat pekerjaan. Gitu ya. Karena nggak mungkin kalau misalkan eh, kalian sedang bangun lab project misalkannya, sedang membangun lab project di suatu kantor atau instansi yang dimana deadline waktunya mepet kan nggak mungkin ngitung-ngitung gitu ya. Pasti pakai IP kalkulator gitu biar lebih cepat. Nah, di sini kita mempelajari proses tersebut. Ini tabel apa disebutnya? Subnet
Tabel apa disebutnya? Subnetting. Atau ada yang nyebut tabel CIDR ya dan lain sebagainya. Nah, ini lengkap berarti ini ya. Ada maksimal host, ada subnet mask, ada jumlah octet, beserta binary masknya gitu ya. Lengkap kalau ini. Contoh, kalau misalkan, oh ini ya lihat ya. Ini kan default kelas A ini. Ini kurang tebal kayaknya. Kayaknya kurang tebal. Ini kan kelas A, ini kelas B, default ya. Kelas C ini 24. Tuh. Nah, kalau menggunakan kelas berarti harus mengikuti. Ya, kelas A berarti ke sini, kelas B berarti ini, gitu ya. Kelas C yang ke bawah. Nah, kalau pakai prefix, kita bebas pakai IP kelas manapun yang penting bisa terkoneksi. Ya, jadi tidak ada batasan lah istilahnya, harus selalu menggunakan prefix sekian, harus selalu menggunakan prefix sekian, tidak. Nah, ini yang harus kalian ingat pada saat melihat sebuah apa ya, sebuah IP menggunakan prefix berapa dan kelas mana gitu ya. Contoh misalkan kalau kita melihat sebuah IP termasuk ke dalam kelas A, maka satu network tiga host aturan. Kelas B dua network dua host. Untuk kelas B, kelas C tiga network satu host. Nah, ini harus sudah di luar kepala ya. Harus sudah ingat gitu, oh kelas B ini, oh berarti kelas B dua network dua host. Nah, jadi harus sudah di luar kepala seperti itu. Ya, ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C. Ya, untuk saya kirim di chat. Pastikan jangan pakai IP kalkulator dulu. Berusaha itu biar paham.
Udah balik dulu, Mbak Endang. Sudah, Pak. Oke, Baik, Pak. Pak ya, Yusuf sudah siap. ya. Oke. Ini yang lain belum pada nyala. Ini saya juga belum. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi sampai ke perhitungan yang ini ya. Nah, berapa nih net ID-nya? This meeting is being Kita recorded. buat dalam bentuk ini lagi aja ya. Kita buat dalam bentuk ini lagi aja. Jadi IP-nya 13 ya. Grafiknya 27. 0 ya. Oh. Oke, siapa yang mau mencoba? Bisa, Pak. Oke, boleh. Ada berapa subnet yang terbentuk berarti? 254. 254 subnet. Ya. Benar. Subnet apa host, Pak? Subnet. Subnetnya Oh, berapa? yang subnet. Kalau yang subnet itu 0, 0, 0, Pak. 0. Coba deh, ini coba ente buat kayak gini nih, yang di sini. Nih ya, coba. Tadi kan net ID itu pasti ini soal ya. Subnet pertama itu pasti soalnya jadi net ID pertama. Oke. Host per subnetnya dapatnya berapa? Host per subnetnya dapat berapa? 32. 32. Kalau hostnya dapat 30. Sama dengan itu berarti. Siapa yang mau coba isi ini? Tadi Host kan pertamanya berapa? 23.1. 23.1. Coba siapa nih? Yang mau siapa? Isan, Ahmad Jidan atau siapa? Siapa yang mau? Coba tes. Share screen ya biar saya lihat ya. Coba hasilnya. Biar kita biar dilihat sama-sama. Sok di share screen. Ayo di share screen biar terlihat sama yang lain. Oh, di share screen siapa nih yang mau ngejar? Share screen dulu ya biar kelihatan sama teman-teman yang lain.
Mana ini? Ada yang mau share screen? Ihsan atau siapa yang mau share screen? Ah, siapa nih? Sok share screen. Hasilnya berapa? Tadi ubah dulu ke biner kan Pak ya? Ya, langsung aja hasilnya Jar kalau udah punya hasilnya boleh atau mau proses step by step boleh. Oke, diubah dulu ke biner ya Pak ya? Boleh? Ya, boleh silakan sambil dijelasin aja biar teman-teman yang lain lihat. Bentar Pak. Pak kan di ini di rumus ini kan cara hitung subnet itu carinya 2 pangkat X kan? Ya, dua pangkat X. X itu kan angka 1 di oktet terakhir. Ya, Kalau misalnya kan nggak ada di sini oktet terakhirnya nggak ada angka 1 berarti angka 0 berarti ya. nah, kalau itu IP address yang kamu konversi, bukan IP address tapi yang 27 nih. Oh yang 27 ini. Heeh, Prefixnya. ini IP addressnya. Ini yang 27 yang ente konversi. Berarti Oh ini satu bentar satu Pak. satu 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 tiga kali nol 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 lima kali. Ini satu semua berarti ke belakangnya. San. Bentar Pak. Oh, Berarti di sini satu semua sampai ke kelompok ketiga. Nah di kelompok keempat satu tiga kali sisanya nol. Ya, usahakan udah paham ya. Nanti biasanya di soal sertifikasi banyak nih muncul hitung-hitungan IP ya. Biasanya meskipun PG ya. Kalian kan harus hitung kalau PG. Gimana aja? Bisa? Jalisan. masih bingung Pak. Oke, Ya itu fokus. salah salah itu. eh, Prosesnya sama seperti subnetting yang tadi pertama, contoh pertama itu sama persis. Ya, saya share screen lagi ya. Nih, tadi kan ini ya dari proses kita mencari eh, dari prefix 24, itu kan tadi prosesnya kan ini dari prefix 24 harus dipecah menjadi jadi 5 subnet. Ini prosesnya sehingga menghasilkan ini. Ya, lalu kita hitung cari net ID subnet apa namanya cari kita lihat sini ya.
cari jumlah host, network address, dan subnet mask baru. Network address, jumlah host, dan subnet mask baru. Udah ketahuan nih jumlah apa namanya? Kalau network address ini 0. Lalu jumlah host subnet masknya ini 27, berarti subnet mask 27 kan yang ini. Ini subnet mask 27 ya. Ini yang kita hitung. Tadi kan Ihsan malah yang ini. Salah, itu IP address. Yang dihitung adalah ini subnet mask. Nah, berarti tadi 2 pangkat Y. Ya, 2 pangkat Y min 2. Hasilnya berapa? Ini kan 5. 2 pangkat 5 min 2. Berapa? 30 Pak. 30. Nah, 30 per host. Jadi kalau kita konversikan ke dalam bentuk ini berapa di sini berarti tadi 1. Ini berarti ini berapa? 30. 30 Ya. 1. terus 31 Nanti di subnet kedua berapa? 32 Pak. 32. Total subnetnya berapa dari hasil perhitungan? 8. 4. Tapi yang kita butuhkan berapa kalau berdasarkan soal? 4. 5. Oh 5 ya. 5. Soal kan diminta 5. Ya. Jadi di soal hanya diminta 5. Meskipun hasil dari perhitungan totalnya adalah 8. Ya kita kan dimintanya cuma 5. Cukup hitung sampai atau sampai 5 saja. Gitu. Hasilnya kan 8 ya. Nah, ini 32. Berarti di sini berapa? Ada linknya kan? Ada linknya nggak sih? 33. Gitu ya. Ini berapa berarti? Dan seterusnya ya. Sama seperti yang ini ya. Cara ngitungnya ya. Sama persis. Kebanyakan per hostnya cuma 32. Oke. Kita lanjut dulu ke sini. Slide ya. Biar tinggal berapa slide lagi nih. 5, 4, 6. Oke. Oke, untuk IP address perhitungan nih. Ada yang mencari subnet. Ada yang berhitung berdasarkan subnet yang diinginkan. Misalkan ada soal IP kelas ini diubah menjadi 7 subnet. Kalau jadi 7 subnet berarti berapa pangkatnya? Delapan. Apa tuh? Kalau 7 subnet berarti berapa? Kalau 7 subnet, misalkan ini kan 5 dimintanya. Menjadi 7 subnet. Template-nya ada di grup. Tes no ya, silakan tes. 9 kan ya? Dari sono. Kalau 7 berarti masih tetap pangkatnya 3 ya. Masih 3 masih 3. 2 Karena pangkat 3 kan lebih dari 8. 7 ya. Ya. Cari pangkat yang hasilnya lebih dari 7 ya 8. Jadi berarti ini masih tetap kalau di misalkan nanti ada soal diminta diubah menjadi 6 subnet ya berarti ini udah jadi nih karena pangkatnya tetap itu ya. Oke. Sekarang kita lanjut materi ya untuk unit kompetensi terakhir ini kita lanjut materi. Kalau saat ini diminta buat bikin surat pernyataan, terus ditandatangani sama PJ sekolah. Ini contoh aja ini untuk teknik PLSM. Misalkan ada sebuah kasus pembangunan jaringan seperti ini. Jaringan A terdiri 31 PC, ini 255, ini 100, ini 2525, ini 10. Maka penyelesaian dengan menggunakan teknik ini, VLSM itu adalah tadi dikatakan bahwa teknik VLSM ini terstruktur, artinya terstruktur berurut berarti ya. Nah, maka penyelesaiannya adalah urutkan kebutuhan PC dari yang terbesar ke yang terkecil. Diurutkan. Ini berdasarkan apa diurutkan kebutuhan? Berdasarkan jumlah IP yang
butuhkan. Contoh, untuk network A, dia butuh 31. Berarti prefix yang digunakan berapa yang cocok untuk 31 host ini? Coba. Berapa? IP-nya 128.255.25.00. Berapa traffic yang cocok untuk network A? Traffic yang cocok untuk network A berapa? 27 ya. 26. Nah, makanya di sini diurutkan dulu dari kebutuhan. Ini kan paling besar ya, urutan dari kebutuhan. Network D paling besar, kedua B, ketiga C, keempat A, dan ke limanya E. Oke, untuk network D, traffic berapa yang cocok? Kalau 24 kan masih kurang. Ya. Berapa yang cocok? Kalau di 22. 22. 22 berapa totalnya? 22 totalnya 1000 sekian ya. 1024. 1024. Kalau 23 masih kurang. 23 kan? 23 kayak. 23 berapa? 23 512. 500. Kurang kan? Masih kurang. Berarti 22 benar. Oh iya, Oke. itu berarti. Lalu kalau 25 baru 23 ya, ini masuk 23 nih. 23. Lalu kalau 100 24 pasti ya. 100 24 udah memenuhi. 31 27, 26. 26 atau 27. 25 pada 26. yang 100 ini 24 apa 25 cocoknya? Coba. 25. 25 Pak. 25 Pak. 25, Pak. 25 cocok Pak. Yang 31 27. 26 atau 27? Coba. 27. 26. 6 Pak. 26. 26 sih, Pak. Lebih ke 26. Pak. Sama lah, 27 ada banyak yang nganggur itu. Terakhir 27 Pak. 28, Pak. 28 Pak. 28 Pak. 28. 28. ini dari hasil PLSM itu terstruktur seperti ini maksudnya. Ini sudah selesai ya, tinggal kita hitung aja tadi IP sekian, traffic untuk di network D itu pakai traffic ini, IP-nya tetap ini pakainya. Sekilas ya tentang PLSM. Kalian bisa lebih baca lengkapnya di modul ya. Di modul yang saya buat sudah lengkap sekali untuk perhitungannya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke ke materi ketiga di unit kompetensi pertama ini ya. Jadi ada 3 materi kurang lebih. Sistem operasi, pengalamatan pada jaringan, dan pendokumentasian jaringan. Nah, ini jadi penggunaan jaringan beberapa manfaatnya kurang lebih. Ya, kalian kalau searching banyak lah ya di internet manfaatnya. Salah satunya membantu berbagi sumber daya. Ya, contohnya printer kan bisa dipakai bersama-sama, gitu ya. Dalam sebuah kantor atau perusahaan pasti printer cukup satu, gitu ya. Biasanya digunakan untuk bersama-sama. Yang kedua, yang memungkinkan perangkat lunak atau basis data yang harganya mahal bisa dipakai oleh bersama-sama juga, gitu ya. Ya seperti yang kemarin di pembahasan tentang sistem operasi jaringan. Kalau memang ada aplikasi yang digunakan secara multi user, ya sistem operasi jaringannya harus bisa menjalankan aplikasi tersebut, atau aplikasi tersebut harus bisa berjalan di sistem operasi yang kita pilih. Lalu apalagi menyediakan komunikasi yang cepat, efektif, ya tentu gitu ya. Seperti halnya kita melakukan ini, nge-Zoom. Tidak ada batasan antara ruang dan waktu. Lalu membantu apa ya? Bertukar data, bertukar informasi melalui jaringan internet. Kekurangannya ya ada ya. Kekurangannya adalah investasi dari si perangkat jaringan. Biasanya dirasa cukup mahal kalau kita pertama kali membangun jaringan yang lumayan gede dan
menggunakan perangkat-perangkat yang berperak dan juga berkualitas lah ya. Biasanya investasinya cukup mahal, tapi itu akan sangat terasa ketika sudah lifetime sudah lama gitu ya, karena tidak terlalu sering apa namanya upgrade infrastruktur gitu. Nah, lalu berkaitan dengan security di jaringan ini karena open kan, terbuka, semua saling berkomunikasi, maka harus ada proses security-nya ya, mengamankan data, mengamankan file gitu ya. Paling banter ya, paling enggak firewall-nya aktif gitu ya. Karena kalau enggak ya beresiko data-data kita. Ya. Lalu ada beberapa komponen yang tidak mungkin bertahan sekian tahun, biasanya ada ya, lifetime lah perangkatnya. Dan kayak kekurangannya bisa kalian searching ya di internet. Lanjut, mendokumentasikan jaringan. Ini materi terakhir di unit kompetensi yang pertama ya. Kemarin unit kompetensi kan ada 5, sudah saya sampaikan. Ini unit kompetensi yang pertama, ya unit kompetensi pertama, dan materi terakhir di unit kompetensi tersebut adalah mendokumentasikan jaringan. Mendokumentasikan jaringan ini biasanya eh, apa ya? Kadang dianggap terlewatkan gitu ya, biasanya dianggap tidak terlalu penting, padahal ini sangat penting. Jadi pentingnya mendokumentasikan jaringan itu sebagai catatan, ya sebagai catatan eh, yang dapat dibuktikan atau bisa dijadikan bukti jika nanti terjadi suatu problem atau trouble, gitu ya. Misalkan ada yang mensabotase jaringan kalian, itu kan kalau kalian membuat dokumentasinya, kalian bisa berargumen. Ini kok saya bikin dokumentasinya, kalau konfigurasi jaringan jalur ini IP-nya sekian, bukan yang ini ada yang ngerubah gitu kan. Kalian bisa berargumen gitu. Nah, selain itu sebagai apa dokumentasi jaringan yang mempermudah kita mengelola jaringan kita, mempermudah mengelola jaringan kita berkat adanya dokumentasi ya. Ya, dokumentasi sendiri kalau dari bahasanya gitu ya, kegiatan apa sih gitu ya, dokumentasi itu kegiatan apa ya, kegiatan mencatat, merekam gitu ya, peristiwa-peristiwa ataupun kegiatan-kegiatan yang sedang kita kerjakan. Nah, untuk dokumentasi pengelamatan jaringan itu adalah kegiatan proses mencatat biasanya ya. Kalau merekam kan mungkin agak apa ya? Kalau merekam ya jarang-jarang sih yang merekam konfigurasi. Misalkan kalian sedang config lalu kalian rekam, kecuali kalau mau dijadikan konten gitu ya. Biasanya lebih dicatat lah, pencatatan. Apa saja yang biasanya berkaitan dengan pencatatan atau mendokumentasikan jaringan, biasanya identitas tiap kabel nih. Nah, kalian lihat di sekolah masing-masing ataupun di tempat lain, apakah ada labeling di setiap kabelnya gitu ya. Kalau ada labeling berarti si net adminnya sudah melakukan yang namanya pendokumentasikan jaringan. Ya kan, pendokumentasikan jaringan itu memudahkan nantinya pada saat ada trouble. Contoh, kabel jaringan sudah kalian tarik gitu ya, sudah kalian bikin sedemikian rupa dan bahkan kabelnya ditanam di atas langit-langit ataupun di bawah karpet. Ketika terjadi permasalahan, misalkan di komputer A, ini nggak connect. Ini terkoneksinya ke switch port berapa ya kabel ini? Bingung kan kalau nggak ada dokumentasi. Ya kalau ada dokumentasi kan komputer A port 3 switch misalkan. Nah, kalian kan ya tinggal langsung aja, nggak usah di apa namanya, kabelnya nggak usah dibongkar lagi. Itu fungsinya pendokumentasian di kabel jaringan. Yang baik itu kabel-kabel jaringan ya ada yang ini, ada yang labeling gitu. Selain itu yang membuat daftar alamat jaringan ya. Daftar alamat jaringan itu bisa dari mulai ini komputer A menggunakan IP sekian, komputer B menggunakan IP sekian, gitu ya. Router IP-nya sekian. Jadi alamat IP address bahkan dengan MAC address-nya
MAC address yang digunakan pun biasanya harus dicatat. Jadi semuanya harus dicatat. Kalau yang baik dan benar gitu ya. Meskipun pendokumentasian ini ya sering terlewatkan juga gitu ya. Nah, bahkan kita harus gambar juga topologi jalur-jalur kabel, itu harus kita gambar sebagai dokumentasi. Mendokumentasikan peralatan, ada router ada sekian di ruangan ini, ada switch di ruangan ini, ada access point, jenisnya ini, mereknya ini, spesifikasinya seperti ini, itu semua dicatat. Ya, jadi membuat suatu dokumentasi memang ya lumayan menghabiskan waktu. Ya, lumayan menghabiskan waktu karena apa ya dirasa menghabiskan waktu mungkin karena membosankan gitu ya. Catat membosankan gitu. Ya mungkin tanya-tanya mengapa kita harus melakukan apa namanya dokumentasi sih. Nah, nanti kerasanya ketika ada trouble itu akan sangat berasa. Ada trouble dokumentasi itu sangat berasa. Ya. Jadi dokumentasi ini bisa menjadi apa namanya malaikat penolong. Ya. Bisa menjadi malaikat penolong ketika terjadi suatu trouble. Contoh, ya, ketika kita sedang melakukan troubleshooting jalur misalkan, kalian bingung ini jalurnya yang mana ya, tinggal buka dokumentasi kita. Oh ini jalurnya ke sini, ini ke sini gitu. Konfigurasinya seperti ini. Itu ada pendokumentasian, ya. Selain sebagai malaikat penolong gitu ya, sebagai guide untuk kita, itu bisa menjadi sarana pendidikan. Kok menjadi sarana pendidikan? Gitu ya. Ini tujuan dokumentasi. Kalian sudah membuat dokumentasi. Misalnya kalian menjadi net admin di sebuah perusahaan sudah 10 tahun. Lalu perusahaan merekrut lagi teknisi jaringan yang baru. Apakah mungkin kalian mengajarkan jaringan yang kalian bangun selama 10 tahun kalian kelola, lalu diajarkan ke orang baru? Kan malas juga gitu ya. Kalau ada dokumentasi jaringannya, mau itu setebal apapun, tinggal kasih. Tolong ini pelajari gitu kan. Kita senior nih ceritanya. Tolong nih dipelajari kasih ke junior. Nanti kan juniornya baca. Lalu kita tanya-tanya. Nanti kalau dia nggak ngerti baru dia tanyakan ke kita sebagai senior. Jadi dokumentasi bisa menjadi sarana pendidikan. Itu. Selain sarana pendidikan ya ini informasi statistik, data penelitian, kualitas layanan, perencanaan. Ini tujuan dari dokumentasi. Jadi penting melakukan dokumentasi penting ya minimal kalian bisa melakukan dokumentasi secara logikal ataupun fisikal. Wah, udah thank you. Ya. Ya, jadi dokumentasi sangat diperlukan. Jelas lebih keren. Sangat diperlukan dalam membangun jaringan. Membangun jaringan itu harus ya, diharuskan dalam apa namanya membangun jaringan yang baik lah istilahnya. Kalian kan sudah tersertifikasi, misalkan nanti lulus gitu ya. Ya di Sabtu amin semuanya lulus insya Allah. Amin. Lulus ya berarti kalian sudah tersertifikasi. Oh bangun jaringan yang baik dan benar tuh kita harus membuat dokumentasi jaringan. Ya minimal ya kabel-kabel sudah di-labeling gitu kan. IP address sudah kalian data gitu minimal gitu ya. Service pokoknya semuanya service, port address dan lain sebagainya itu biasanya didokumentasikan. Ya dokumentasi itu tidak akan terasa jika kalian berbarengan sih ya. Misalkan kalian sedang pasang kabel jalur kabel. Labeling kabelnya gitu. Ya. Nah biasanya si dokumen konfigurasi ini itu harus disimpan. Disimpannya baik secara soft file ataupun hard file. Ya kalau sekarang mungkin soft file ya simpan mau itu di G Drive atau apa biar tidak lupa. Nah, setiap ada update perbaikannya harus diupdate juga dokumentasinya. Itu karena kalau nanti kalian update konfigurasi jaringan, entah itu infrastruktur ataupun yang lainnya, tapi di dokumentasi nggak diupgrade, jadi nggak sinkron dong. Gitu. Nanti malah bukan jadi sarana pendidikan, jadi sarana menyesatkan ya nantinya. Itu ya.
Jadi dokumentasi penting ya. Yang minimal tadi lah kalian bisa labeling kabel, IP address gitu, data. Ya kalau misalkan di sini kan contoh ya, ini dokumentasi secara logikal nih contoh. Misalkan saya contoh buka aja. Mana ya? Ini saya contoh aja nih. Secara logikal misalkan ya. Yuk. Misalkan saya coba ya. Mana ya? Atau ini aja deh. Ini ada nggak ya? Coba saya lupa. Coba. Nah ini contoh lah ya. Contoh aja ini. Tapi nggak ada sih, kurang bagus. Saya open tadi deh. Ntar, saya coba cari yang agak lengkap. Nah inilah contoh ya. Ini bisa termasuk dokumentasi jaringan nih. Oh ini untuk routing statiknya gitu. Ini IP untuk interface gedung B mengarah ke luar jaringan. Ke lokal jaringan. Ini untuk IP keluar jaringan atau next hop. Jadi ini sudah ada dokumentasi nih. PC0 ini IP-nya sekian. Ini secara logikal seperti ini gitu. Tapi secara fisikalnya berarti kalian bisa data di dalam Word atau apapun itu. Ini minimal ya kayak gini, ketika kalian bangun jaringan, kalian lihat topologinya. Oh, jaringan jalur ini IP-nya sekian. Gitu. Ya minimal seperti inilah ya bentuknya. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke. Untuk materi unit kompetensi pertama alhamdulillah sudah selesai. Semuanya saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa menangkapnya dan nanti modul saya share ya ke Mbak Endang. Nanti Mbak Endang share di grup saja. Ya. Tugas kemarin sudah pada ngerjakan kan semuanya? Sudah, Pak. Hari ini mau ada tugas atau tidak? Mau. Tidak. 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 Hari ini Tidak. tugasnya kita liburkan dulu ya. Alhamdulillah. 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 Kasih Pak, sabar Terima Pak. kasih, Pak. Biar Terima kasih, kalian Pak. Terima kasih Pak. biar Makasih, kalian Pak. tidurnya nyenyak gitu. Karena semakin Biar hari tenang. nanti semakin banyak tugasnya. Coba. Ya, hari ini kita libur nggak ada tugas, deal ya. Deal. Pak. Oke. Deal, Pak. Oke, ya nanti tugasnya di hari ketiga saja lah. Oke, mungkin untuk di hari kedua ini materi sudah beres ya. Nanti besok itu kita pembahasan terkait ini. Bentar, The kita lihat. recording has stopped. Ini besok ya. Nirkabel. Kita besok pembahasan nirkabel. Besok Kabel lumayan. kabel. Ya, ini unit kompetensinya yang kedua. Memasang jaringan nirkabel. Ya, nanti kita besok banyak praktek juga untuk konfigurasi ini ya. Oke. Oke, Pak. Untuk hari ini berarti saya akhiri dengan ucapan hamdalah semuanya, terima kasih This meeting is being recorded. dan selalu semangat ya. Saya mengutip kalimat dari Al-Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak mau lelahnya belajar maka siaplah menerima perihnya kebodohan. Yang namanya belajar itu lelah. Ya, saya juga sama, belajar tuh capek, mengajar capek, lelah, tapi kan demi mendapatkan ilmu dan demi mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak untuk kebaikan kita sendiri. Insya Allah ilmu akan bermanfaat, gitu ya. Oke, terima kasih semuanya, semangat. Amin. Biar nanti semuanya lulus. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.